salah satu kesimpulan dari sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan tentang masalah kontroversi ini mengatakan bahwa kontroversi ini sebenarnya membahas hal-hal yang tidak diatur dalam ADART OPC. Jadi sebenarnya tidak pantas dipakai untuk menguji kelayakan seorang untuk melayani. Ini harusnya kan kita sadar posisi lah gitu kan. Tahulah lembaga kita seperti apa. Lembaga kita kan menghargai adanya kebebasan selama itu tidak diatur di dalam area ART kan. Itu diakui kan di dalam ADART bahwa itu boleh, gitu, boleh, boleh, boleh. Dan kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat di situ dan mengatakan bahwa pendapat dia ortodoks dan berusaha untuk menghalangi orang lain yang juga mau melayani, saya pikir itu mungkin sudah tidak sadar diri lagi gitu. Yang kedua mungkin kebesaran jiwa untuk menerima fakta bahwa posisi seseorang itu salah. Jadi pada saat misalnya ditunjukkan bahwa posisi mereka salah, misalnya seperti tadi, misalnya kan harusnya kan sudahlah, tidak usah fight lagi. Oke lah, kita salah, salah formulasi misalnya, secara rumusan dan sebagainya, tidak perlu lagi fight. Memang sudah seperti itu sudah. Mengaku salah saja. Tapi kan masalahnya kalau sudah di politik itu susah. Terus, Bukan hanya di politik sih. oh begitu. Ya, hampir semua aspek kehidupan ini. Komitmen pada kebenaran, bukan pada menang kalah. Jadi kita mungkin tidak peduli lah, menang kalah itu masalah lain. Kita kalah, kita menang ya oke lah, itu memang kalah menang hal biasa. Gitu. Sudah, itu mungkin ada hubungan kebesaran jiwa. Kita komitmennya ke kebenaran. Pada akhirnya kita kalah itu ya sudah kalau memang itu kebenaran ya udah. Terus tidak mengungkit hal-hal yang sudah diselesaikan. Sudahlah. Kalau misalnya di situ di dalam kasus tadi, misalnya um, Clark sudah dinyatakan penabisan Clark dikatakan memang sesuai dengan aturan, ya sudah tidak perlu cari-cari masalah lagi gitu. Ya satu lagi masalahnya kadang-kadang um, kalau kita menghargai kebenaran dan orang-orang di sekitar kita tidak menghargai kebenaran ya itu jadi masalah tersendiri juga sih bisa jadi masalah tersendiri. Supaya hal lagi atas itu bisa terjadi ya orang-orang di sekitar kita harus menghargai kebenaran gitu. Termasuk orang-orang kita di Indonesia gitu. Kalau misalnya terbukti bahwa apa yang saya katakan di sini salah, ya nanti misalnya ada teman-teman Fantilian yang bisa mengangkat informasi lain yang menunjukkan bahwa oke ada salah dari presentasi saya harus bisa menerima dong, menghargai itu dong gitu. Demikian juga dari teman-teman Fantilian dong gitu. Kalau misalnya saya bisa angkat misalnya atau teman-teman lain misalnya bisa angkat bahwa ada masalah dengan posisi Fantil ya terima saja gitu kan. Nah, ini memang butuh kebesaran jiwa sih. Hmm. Ini untuk semuanya ini. Hmm. Ya, apalagi kontroversi ini kan sudah berlangsung lama dan terbawa terus nih sampai semua Hmm. pengikutnya ini. Sampai di Indonesia. Ya, jadi kalau lihat memang Hmm. isu-isu yang diperdebatkan ini memang isu-isu kelas tinggi ini sih. Ya, Yang memang hanya ya, ada di ruang-ruang orang yang berpikir. ya, Ya, isu tadi soal apa ya? Pengetahuan alat pengetahuan manusia siapa yang mau berpikir sampai di level itu. Tetapi ya, itu punya implikasi yang besar. Kalau kita urai satu persatu, di satu ya. sisi menurut saya sih ya bagus. Artinya kita belajar tentang kontroversi ini, kita tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang mereka Hmm. perdebatkan. Satu yang berguna lah, berguna sekali. Ya, kita kita bukan mau cari-cari masalah dengan teman-teman Fantilian atau teman-teman. Kita mau ungkap apa yang kita tahu lah. Jadi bisa jadi setelah ini mungkin teman-teman Fantilian akan mencoba dalam tanda petik membantai saya. Ya silakan saja, tidak Tidak masalah. apa-apa. Saya terbuka. Saya bisa salah. Dan kalau misalnya bisa ditunjukkan bahwa saya salah ya saya bisa dikoreksi. Jadi, Ya betul sih. Ini hmm, sama juga kalau di komunitas saya yang lain sih. Katanya hmm, hmm, kalau di apa namanya orang yang bergelut di dunia sains itu hmm, katanya ini ya boleh katanya. salah tapi tidak boleh bohong katanya. Kalau salah katanya itu manusiawi gitu. Tapi Eh, kalau bohong itu kan ada unsur tahu dan mau. Kalau bohong jadi setan ya. Nah ini lagi kembali ke isu tadi itu. Ini soal Hmm. intelek, kasih dan kehendak ini. Mereka sudah memikirkan di zaman itu hal-hal yang sederhana seperti ini. Kita mungkin memandangnya ini kayaknya remeh ini. Kalau dipikirkan, ini sangat besar ini Sangat besar. konsekuensinya, implikasinya. Juga masalah tadi kan, masalah kontradiksi tadi kan. Ya sudahlah, biar Tuhan yang bereskan semua. Ya sudah, kalau memang seperti itu ya kita oke lah. Saya boleh mengatakan hal-hal yang saling berkontradiksi.
yang saya simpulkan dari Alkitab. Kemudian saya bilang, ya, itu memang Tuhan yang bilang seperti itu. Jadi silakan nanti Tuhan akan bereskan sendiri, itu bukan saya. Itu semacam tidak ada usaha itu sih. Betul. Kalau Kemalasan sebenarnya itu, mungkin saja masih ada rahasia-rahasia yang bisa kita deduksi sebenarnya, betul, betul. menyerahkannya langsung pada keputusasaan ini. Tapi hidup lebih santai tuh kalau begitu kan, lebih santai. Oh iya ya, memang sisi praktisnya bisa lebih santai, tidak terlalu Hmm. terbeban. Hmm. Reductio ad absurdum ya bolehlah mungkin Hmm. gunakan seperti itu, tapi ya kondisinya seri satu sama itu kalau begitu. Oke, Eh, terima kasih banyak sih. Jadi setidaknya ini memberikan apa namanya input baru bagi dunia teologi dan filsafat lah, hmm. khususnya tentang tokoh-tokohnya yang di Amerika yang mungkin banyak dianut oleh pandangan-pandangannya ya atau Ya. interpretasi-interpretasi mereka terhadap berbagai macam aliran filsafat dan teologi. Hmm. Ya, dengan adanya presentasi dari Sirkulu tadi ya akan semakin memperkaya sebenarnya, Hmm. berkaya. Kalau kita mau pandang dari sisi apa ya, orang yang haus akan ilmu pengetahuan ya. Hmm. Nah, ini pengetahuan biasa nih, bukan pengetahuannya kelab. Isi Lah, yang umum kita kenal ini ya. ya. Meskipun kalau dicari definisinya agak sulit juga kita ini. Aduh, semoga Eh, bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar. Tapi rasanya belum semua eh, poin-poin yang menjadi kontroversi antara mereka berdua. Setidaknya sih sudah meng-highlight beberapa yang memang sangat sangat keras perdebatan yang mungkin di kesempatan mendatang kita diskusikan lagi yang yang lain ya, kecil-kecilnya. Sambil kita menunggu teman-teman Fantilian di luar sana yang mungkin mau berespon. ya, ya mau merespon. Nanti Sir harus banyak ini apa bersabar. Siapa tahu nanti Hmm. serangan baliknya ini ngeri. Tidak masalah, tidak masalah. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi teman-teman, saudara semua di acara-acara diskusi live di YouTube Ras Fulba Murata ya.